Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang mendasari pemberitaan kita di pagi hari ini terambil dari pertama Yohanes 5 ayat 13 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-21. Pertama Yohanes 5 ayat 13 dan berakhir dengan ayatnya yang ke-21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baik yang sementara beribadah di rumah gereja di saat ini, yang sementara beribadah di rumah tangga masing-masing, maupun yang sementara mengikuti jalannya ibadah lewat pengeras suara di saat ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Di tengah berbagai tantangan dunia yang mengancam termasuk pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, kita tertantang untuk terus hadir menyatakan damai sejahtera Allah bagi sesama yang membutuhkan. Secara membuktikan bagaimana umat dan pelayan gereja Protestan Maluku hadir dan mewujudkan tanggung jawab sekalipun dalam berbagai pergumulan secara internal maupun secara eksternal. Di sini keberadaan gereja haruslah menempatkan warga dan pelayan GPM sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas atau keteguhan yang tidak dapat tergoyahkan dalam iman dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi dan memberi respon terhadap tantangan dan ancaman yang menghadang. Menjadi gereja yang berasal dari Allah sesuai tema mingguan kita adalah gereja yang memberikan cerminan dan menyatakan diri sebagai gereja yang berasal dari Allah. Gereja yang mengalami perjumpaan bersama Allah dan hadir dalam sikap, perkataan, perbuatan, ide, gagasan, dan sikap yang sesuai kehendak Allah. Gereja yang berasal dari Allah selain memiliki kewajiban untuk mendoakan mereka yang berbuat kesalahan, tetapi juga membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ketidakbenaran, ketidakadilan, dan lain-lain. Menjadi gereja yang berasal dari Allah adalah sebuah karunia bahwa kita telah dilahirkan sebagai anak-anak Allah, sehingga kita tidak akan memberi diri untuk dikuasai oleh perbuatan yang menyangkali kasih karunia Allah. Pada sisi lain, kita pun dikuatkan untuk tidak menjadi alat dan hamba dari kejahatan itu sendiri. Kita tidak boleh menjadi hamba kemalasan. Kita tidak boleh menjadi hamba harap gampang. Kita tidak boleh menjadi hamba perjudian, menjadi hamba pemabukan, menjadi hamba pencurian, dan menjadi hamba-hamba duniawi yang lain. Kita harus menjadi gereja yang memiliki keteguhan iman. Kita harus menjadi gereja
yang menjaga kekudusan diri dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selalu ditegaskan bahwa gereja tidak hanya dilihat dari gedungnya. Gereja tidak hanya dilihat dari organisasinya, tetapi gereja adalah orangnya. Gereja adalah saya dan saudara, bahkan kita semua. Itu artinya saya dan saudara, bahkan kita semua terpanggil menjadi persekutuan yang menghadirkan shalom bagi dunia. Menghadirkan shalom bagi sesama. Menghadirkan shalom bahkan bagi setru atau lawan kita atau musuh kita sekalipun. Mendatangkan sukacita, mendatangkan kedamaian, mendatangkan keadilan, mendatangkan kebahagiaan, saling topang menopang, saling menguatkan, saling berbagi, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling menegur dalam cinta kasih, membantu yang lemah dan tak berdaya, saling mendoakan satu sama yang lain adalah cara atau bentuk-bentuk atau bagian dari shalom yang perlu kita hadirkan, tidak hanya untuk diri kita sendiri atau keluarga kita, tapi juga kita hadirkan kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, kepada siapapun, selama kita masih hidup dan berada di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Tugas kita sebagai gereja yang berasal dari Allah untuk menghadirkan shalom bagi dunia tidak terlepas dari tantangan. Kalau orang memperjuangkan kebenaran, pasti banyak tantangan. Kalau orang memperjuangkan keadilan, pasti banyak tantangan. Orang yang berbuat baik itu selalu berisiko nama baiknya bisa diceritakan. Orang yang biasanya berbuat hal-hal yang baik biasanya tidak disukai oleh orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang salah dan yang jahat. Orang-orang yang menghadirkan kedamaian pasti akan ditantang dengan orang-orang yang tidak ingin untuk ada kedamaian. Dan semuanya itu adalah tantangan. Dan tantangan-tantangan itu terkadang menjadi peluang untuk membuat orang menyangkal tanggung jawabnya sebagai gereja Tuhan dalam menyatakan kehendak Allah. Bahkan itu biasanya terjadi dengan alasan ekonomi, alasan karier, alasan jabatan, alasan prestasi, kenikmatan dunia, dan sebagainya. Biasanya dengan alasan ekonomi, orang bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Dengan alasan karier, bisa saja orang lalu membuat hal-hal atau menciptakan suasana-suasana yang tidak nyaman bagi sesama. Biasanya
Dengan alasan karier dan jabatan juga, orang-orang saling sikut menyikut. Sesama kita saling menjatuhkan satu sama yang lain. Biasanya demi atau dengan alasan prestasi, orang bisa saja merusak citra dan kebaikan orang lain. Itu artinya kita telah menjual hak kesulungan kita. Kita sudah dengan mudah menyangkal iman kita, menyangkali panggilan kita sebagai anak-anak Allah, menjadi gereja